Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Female Zone dan kita lanjutkan obrolan dengan wanita listrik Tri Mumpuni. Mbak Puni, ini kan Anda sudah berkeliling pelosok tanah air dan sudah memberi harapan buat warga desa yang sebelumnya gelap gulita. Tapi kan tadi Mbak Puni bilang nggak semuanya gampang untuk dialiri listrik seperti Papua. Kendalanya apa sih, Mbak? Kalau Papua, saya melihatnya lebih kepada bagaimana kita mencari anak-anak lokal. Ya, kalau saya boleh katakan bahasa sophisticatednya itu ada insinyur lokal. Insinyur jadi lokal. Anak-anak muda. Kalau nggak dapat insinyur nggak apa-apa, lulus STM. Lulus STM nggak ada nggak apa-apa, lulus SD juga boleh. Selama dia punya passion, dia punya kecintaan yang luar biasa akan apa yang akan dia kerjakan nanti gitu. Dan saya perlu organisasi lokal. Nanti bentuknya terserah mau dibuat koperasi atau dibuat badan usaha milik desa. Apapun namanya, bahkan ada yang namanya perusahaan listrik desa gitu. Bu, kita harus sama dong dengan PLN, perusahaan listrik desa, silahkan. Ada yang badan pengelola listrik pedesaan, apapun namanya. Yang penting itu semua munculnya dari keinginan rakyat. Setelah mereka mau berorganisasi, kemudian pengurusnya tuh dipilih. Pengurus itu nanti dan organisasinya yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional fasilitas pembangkit listrik. Dan kesinambungannya ya pasti ya? Ya, kesinambungan itu yang menjadi kata kunci. Terus yang penting juga nanti kalau itu off-grid itu tidak ada jaringan PLN sama sekali ya. Biasanya dia berdiri sendiri gitu, itu kepemilikan ya di tangan rakyat. Terus harus ada pelatihan, selain pelatihan teknik biar dia menguasai seluruh sistem. Kalau ada apa-apa nggak mungkin kan dia minta saya datang, wong jauhnya nggak ketulungan gitu ya. Jadi harus mereka sendiri mampu mengatasi karena mereka sudah dapat ilmunya. Kita latih benar-benar 3 bulan sampai mereka paham. Terus yang penting itu ada pelatihan manajerial. Seperti apa sih? Dia tahu bagaimana tarif setting. Yang kaya bayar lebih banyak karena menggunakan listrik lebih banyak. Yang tidak berpunya pakai lampu saja bayarnya juga berkurang ya, tidak sama. Ini tarif setting ini juga penting menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat agar ada yang namanya subsequent cost for sustainability. Ini semua saya katakan, saya itu membangun masyarakatnya. Kan kalau mau bicara pembangunan itu kan ada 5 modal yang penting gitu ya. Yang pertama itu human capital, ya, modal manusianya. Sebenarnya Indonesia ini sudah banyak manusia yang hebat, itu banyak PhD, kita banyak orang-orang sekolah segala macam. Tapi apakah ini juga bisa sampai ke desa-desa? Itu persoalan pertama. Itu ya yang sebetulnya harus diingat juga ya orang-orang di kota ini bagaimana kemudian menularkannya itu ke warga-warga desa. Orang desa. Makanya saya punya program ini, saya bisa cerita bagaimana mengirim anak-anak muda insinyur yang tinggal setahun di desa untuk mendampingi orang desa agar mereka mempunyai pembangkit listrik sendiri yang dirawat dengan baik. Terus yang tadi udah bicara human capital, yang kedua nature resources capital. Jadi modal sumber daya alam, Masya Allah. Kita kaya sekali. Luar biasa. Pokoknya hanya keprihatinan dan kesedihan serta kebodohan kalau melihat kenapa sumber daya alam yang luar biasa itu belum mampu memberikan nilai tambah kemakmuran ya buat rakyat kita sendiri. Nah, jawaban Mbak Puni sendiri soal pertanyaan itu? Jawaban saya adalah karena memang, ini minta maaf ini, kadang-kadang kemiskinan itu by design. Sadis ya, seperti sadis ya. Oleh sistem. Jadi ini juga panjang berakibat kepada human capital tadi. Birokrasi kita ini besar seperti mesin, kerjanya mekanistik banget. Karena memang sistemnya itu membuat mereka terbelenggu. Sistem anggarannya pun juga disbursement basis. Waktunya rigid banget, dibatasi. Belum nanti kalau kamu keliru prosedur masuk KPK gitu. Jadi kayaknya kok diciptakan sedemikian complicated gitu ya, dengan satu alasan bahwa lo kita kan harus ini bertanggung jawab menggunakan uang rakyat. Hei, 30 tahun, 40 tahun kita sudah melewati masa itu, tapi cara kita memanfaatkan uang rakyat tetap saja dicolong gitu loh ya, artinya ada yang korupsi segala macam. Artinya sistem itu tidak membuat kita leluasa untuk berinovasi dan berkreasi. Betul. Ya, sehingga itu karena mental modelnya juga, mental modelnya itu kalau bisa saya akalin, kenapa nggak saya akalin, itu saya prihatin sekali ya. Ini memang harus betul-betul yang dibilang revolusi mental itu merubah cara berpikir. Udahlah ke anak muda, karena yang sudah tua sudah karatan itu ya sudah mau diapakan gitu, tunggulah itu. Terus ketiga, yang saya katakan modal sosial yang kita buat
itu tidak mikrohidro sebetulnya. Mikrohidro itu hanya alat. Yang ingin kita lakukan adalah kita ingin membangun modal sosial masyarakat. Artinya pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro ini adalah pintu masuk. Pintu masuk alat. Saya tahun 96 ingat sekali, jalan kaki 9 jam gitu ya, di tengah-tengah hutan ada 1.500 KK. Jadi waktu itu saya dapat bantuan dari pemerintah Jepang selama 10 tahun ya, support gitu. Jadi saya harus cari desa-desa yang betul-betul remote, yang pemerintah juga akan berat masuk ke sana. Waktu itu tahun 90-an. Nah, di desa itu kalau mau bangun waktu itu harusnya sekitar 250.000 US dollar. Hitung-hitungan detail gitu ya, menghasilkan 60 kilowatt install capacity mikrohidro. Tapi uangnya itu hanya 100.000 karena memang itu paket bantuan, namanya Small Grassroots Grant Aid dari pemerintah Jepang itu kan melalui kedutaannya. Dan itu harus diserahkan pada koperasi setempat gitu kan. Nah ini harus kreatif. Terus, ini ya, menutupi saya kekurangan. akhirnya apa coba? Saya mencari seperti biasa. Secara sosial kita siapkan masyarakatnya, kita ajak diskusi. Kebetulan ketemu salah satu kalau kita bilangnya tokoh adat yang sangat dihormati, ya, yang mampu menggerakkan modal sosial tadi. Sehingga nggak disuruh itu 1.000 orang loh. Ada tuh saya pasang ya Cicemet di YouTube gitu. Bagaimana mengangkut 9 jam alat-alat berat itu pakai musik, pakai jadi kayak pesta desa gitu. Terus orang sambil kerja ya. Ibu-ibunya ngumpulin pasir dan kerikil di sungai gitu. Semua yang kalau diuangkan itu menjadi 150.000 US dollar. Sehingga tertutuplah 1,5 M. Kekurangan itu ya. Itu hanya dengan modal sosial yang kita gerakkan semuanya bisa. Ada yang namanya spiritual capital. Apa itu? Bagaimana orang itu punya kesadaran logika, ya, logikanya itu jalan gitu, dia tahu. Tapi dia juga punya kesadaran sosial. Ada akan tumbuh tuh yang namanya financial capital. Ya, modal finansial. Celakanya mainstream sekarang ini tidak hanya di Indonesia, mainstream global. Itu nomor 1 itu financial capital. Nanti di segmen selanjutnya saya akan bertanya ini, bagaimana kemudian langkah dan progres yang sudah dilakukan Mbak Puni ini supaya meluruskan lagi nih poin-poin langkah-langkah dari 1 sampai 5, tidak dari 5 ke 1 gitu ya. Sesaat lagi kita ngobrolnya Mbak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Female Zone karena kami akan segera kembali sesaat lagi.